Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sultan Sadar dari kelas 12 Ekonomi absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kondisi sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin ini tidak terlepas dari visi Presiden Soekarno untuk menciptakan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang cita-citanya ini begitu bagus, tetapi pada realitanya tidak sesuai gitu. Hal ini dapat terlihat dari kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian juga konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kebijakan politik dan juga ekonomi yang dinilai kurang begitu efektif dan justru malah menambah kekisruhan pada masa itu. Dan yang paling utama adalah sikap arogansi dari Presiden Soekarno itu sendiri yang membuat beliau ini tidak dapat berpikir jernih untuk mengambil keputusan dan juga kebijakan. Contohnya saja seperti kebijakan politik yang diambil beliau, yang mana beliau ini tidak segan-segan untuk melakukan konfrontasi dengan negara tetangga. Nah, pada saat itu tuh terjadi konflik sosial yang begitu besar, di mana terjadi pembantaian, terus juga penculikan, terus juga pembunuhan, yang mana itu didalangi oleh partai yang berkuasa pada saat itu, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI ini pada saat itu sedang kejar-kejarnya untuk mendukung revolusi yang mengarah kepada revolusi total untuk mendongkrak perekonomian rakyat jelata. Namun, memang niat PKI ini tidak seperti itu. Niat PKI ini hanyalah untuk memanfaatkan masyarakat agar mendongkrak popularitasnya di kancah politik pada saat itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekisruhan pada masa demokrasi terpimpin, terutama dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, adanya penggarapan tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah petani yang terbengkalai yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia yang merupakan ormas dari PKI ini, di mana ini menimbulkan pergesekan atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang mengatasnamakan demi kepentingan rakyat, walaupun pada kenyataannya memang PKI sendiri itu tidak melakukan hal tersebut itu untuk rakyat gitu. Kemudian yang ketiga adalah konflik sosial, di mana terjadinya penculikan, pembunuhan terhadap para tokoh-tokoh agama, kemudian juga santri, kemudian juga pejabat-pejabat dari Tentara Nasional Indonesia, terutama dari Angkatan Darat, yang mana konflik ini berubah meluas menjadi konflik sosial yang menjadi penangkapan tokoh-tokoh yang tidak mendukung ideologi Nasional pada saat itu. Kemudian konflik sosial ini memuncak pada saat terjadinya peristiwa G30 SPKI, di mana didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada saat itu. Nah, pada peristiwa tersebut tuh PKI ini melakukan pembantaian terhadap perwira-perwira TNI yang kemudian dikubur atau dimasukkan ke dalam lubang buaya di Jakarta. Nah, hal ini memicu aksi massa yang menuntut untuk pembubaran PKI. Hal ini berbanding terbalik, hal ini menjadi titik balik dari kesuksesan yang sebelumnya diraih oleh PKI, di mana PKI ini menguasai segala lini kehidupan masyarakat. Pada saat kejadian peristiwa G30 SPKI itu langsung berbanding terbalik 180 derajat, di mana pada saat itu masyarakat menganggap bahwa PKI ini menjadi dalang segala kerusuhan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga pada tahun 1966, setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno yang diberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto pada saat itu, menyebabkan bahwa PKI ini akhirnya dibubarkan dan tidak boleh ada lagi di negara kita ini. Kemudian adapun kondisi kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin, hal itu dapat dilihat dari kebudayaan pada saat itu lebih condong kepada kebudayaan yang radikal gitu. Hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya organisasi Lekra atau lembaga kebudayaan rakyat, di mana Lekra ini sebagai lembaga kesenian dan juga kebudayaan rakyat, dia ini menjadi garda terdepan dalam bidang kebudayaan pada saat itu. Nah, hal ini dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lekra, di mana aksi-aksinya ini lebih condong kepada hal-hal yang berbau sosialis dan juga komunis.
Kemudian ada yang menarik, yang ini tentang kebijakan yang pada saat itu tuh melarang kebudayaan barat untuk menyebar di Indonesia. Hal ini berarti kebudayaan barat seperti tarian, kesenian maupun lagu-lagu itu dilarang pada masa itu. Hal ini karena Presiden Soekarno itu menganggap bahwa kebudayaan barat atau hal-hal yang berbau barat ini adalah sebuah penjajahan bangsa barat terhadap orang-orang Asia gitu. Sehingga pada saat itu tuh ada beberapa boy band atau grup band pada saat itu tuh seperti Kus Plus, di mana Kus Plus ini tuh beraliran pop. Dia ini dilarang tampil dan juga personilnya ini diamankan oleh aparat. Nah, demikian tadi itu adalah penjelasan mengenai kondisi sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya sendiri dan bagi siapa saja yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.